Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan di mana pembahasan tentang ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Kontrol Fusi, di mana kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Andi Renal Vicky, dengan NIM 2022-11037, kemudian ada yang kedua Muklis Aulia Rahman, dengan NIM 2022-11091, kemudian yang terakhir Joseph Christopher Numberi, dengan NIM 2022-11110. Di mana pada soal pertama, itu definisikan apa itu sistem kontrol fusi dan jelaskan dalam satu paragraf. Nah, jawabannya itu sistem kontrol fusi adalah suatu metode pengendalian yang didasarkan pada logika fusi, yaitu logika tersebut untuk meniru cara manusia menganalisis masalah dan membuat keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang tidak jelas atau tidak pasti, bukan hanya kebenaran absolut atau kesalahan. Dalam penerapannya, kedua pendekatan ini memungkinkan adanya nilai parsial untuk kondisi benar. Kemudian soal kedua itu, sebuah pabrik memproduksi sepatu tiap hari, di mana permintaan sepatu dari distributor tidak tentu akan naik dan kadang turun. Permintaan tertinggi mencapai 5.000 pasang per hari dan permintaan terkecilnya itu 1.000 pasang per hari. Persediaan sepatu di gudang juga bervariasi, di mana yang paling banyak itu mencapai 600 pasang stok per hari dan sedikitnya itu mencapai 100 pasang stok per hari. Nah, yang diminta di sini gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu. Nah, jawaban yang pertama itu kita bisa lihat dua rumus di bawah ini, di mana himpunan fusi naik dan turun dan himpunan fusi banyak dan sedikit. Dan di mana rumusnya kurang lebih sama, dan hasilnya itu jika permintaan sama dengan 400 pasang sepatu, maka mu netnya itu 4.000 sama dengan 4.000 kurang 1.000 per 4.000 sama dengan 0,75. Sedangkan mu turunnya itu 4.000 sama dengan 5.000 kurang 4.000 per 4.000 sama dengan 0,25. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muklis. Baik, terima kasih Saudara Vicky. Lanjut soal ketiga, yaitu jelaskan apa himpunan fusi dalam satu paragraf. Jadi, himpunan fusi merupakan himpunan dengan batas-batas keanggotaan yang tidak dapat ditentukan dengan dipenuhi atau tidak dipenuhinya suatu syarat keanggotaan. Keanggotaan himpunan fusi ditentukan oleh derajat keanggotaan yang menentukan tingkat kesesuaian tiap anggota dengan fungsi keanggotaannya yang telah ditentukan dalam himpunan fusi. Misalnya, A adalah himpunan fusi dan X adalah objek tertentu. Dalil X adalah anggota A tidak dapat dikatakan bernilai benar atau salah, seperti yang dinyatakan dalam logika dua nilai. Dalil ini dapat dikatakan bernilai benar hanya untuk derajat tertentu, yaitu derajat di mana X betul-betul anggota A. Pada umumnya, nilai kebenaran suatu dalil dinyatakan dengan bilangan real dalam interval 0,1. Nilai ini juga mewakili derajat keanggotaan dalam himpunan fusi. Next. Selanjutnya adalah soal keempat, di mana misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Muda umur 35 tahun, parubaya 35 tahun, kurang dari sama dengan umur sekian, kurang dari sampai 55 tahun. Nah, sedangkan umur tua yaitu umur lebih besar dari 55 tahun. Buatkan solusi klasik set beserta kurvanya dan solusi fuzzy set beserta kurvanya. Nah, jawabannya yaitu adalah dapat dilihat di bawah ini. Jadi terdapat 3 kurva, yaitu mewakili umur muda kurang dari 35 tahun, parubaya rentang umur 35 sampai 55, dan tua yaitu 55 tahun. Di mana jika X 34 tahun, yaitu adalah mu muda X sama dengan 1. Jika X 35,5 tahun, mu muda X sama dengan 0 sampai tidak muda. Nah, dapat dijelaskan yaitu dari sini bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan tegas Scripps untuk menyatakan umur sangat tidak adil. Adanya perubahan kecil pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Himpunan fuzzy digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Seorang dapat masuk dalam dua himpunan yang berbeda, yaitu adalah muda dan parubaya dan tua, dan sebagainya. Seberapa besar ekstensi dalam himpunan tersebut dapat dilihat dari nilai keanggotaannya. Gambar di bawah ini menunjukkan himpunan fuzzy untuk variabel umur. Next akan dijelaskan oleh Saudara Joseph. Oke, terima kasih Saudara Muklis. Nah, di sini kita dapat melihat jawaban dari soal keempat. Oke, jadi dapat dilihat dari gambar di bawah ini, yaitu jika X sama dengan 40, maka mu muda X sama dengan 0,25. Mu parubaya X sama dengan 0,50 dan mu tua X sama dengan 0. Jika X sama dengan 50, maka mu muda X sama dengan 0, mu parubaya X sama dengan 0,50, dan mu tua X sama dengan 0,25.
Metodologi penelitian kami dirancang untuk memastikan akurasi, reliabilitas, dan validitas hasil penelitian. Kalau pada himpunan tegas atau scripts, nilai keanggotaan hanya ada dua kemungkinan, yaitu 0 atau 1. Maka pada himpunan fusi, nilai keanggotaan terletak pada rentan 0 sampai 1. Apabila X memiliki nilai keanggotaan fuksi nu A X sama dengan 0, berarti X tidak menjadi anggota himpunan A. Demikian pula apabila X memiliki nilai keanggotaan fusi nu A X sama dengan 1, berarti X menjadi anggota penuh pada himpunan A. Next. Soal kelima yaitu buatkan matriks deskripsi dan karakter antara himpunan fusi dan himpunan klasik. Pada aspek keanggotaan, himpunan klasik yaitu bersifat biner 0 atau 1. Himpunan fusi yaitu nilai keanggotaan dalam rentan 0 atau 1. Dalam aspek batas keanggotaan, himpunan klasik yaitu tegas dan pasti, atau objek hanya bisa menjadi anggota atau tidak. Dalam himpunan fasi, tidak tegas, atau objek bisa sebagian menjadi anggota. Dalam aspek representasi, himpunan klasik dinyatakan dengan elemen-elemen yang jelas. Sedangkan himpunan fasi dinyatakan dengan fungsi keanggotaan atau membership function. Pada aspek penanganan ketidakpastian, himpunan klasik tidak dapat menangani ketidakpastian, sedangkan himpunan fasi dirancang untuk menangani ketidakpastian dan ambiguitas. Pada aspek contoh keanggotaan, himpunan klasik yaitu anggota sama dengan 1, bukan anggota sama dengan 0. Himpunan fasi contoh 0,3, 0,5, 0,9 sebagai derajat keanggotaan. Pada aspek aplikasi umum, himpunan klasik sistem logika konvensional atau basis matematika tradisional. Sedangkan pada himpunan fasi, sistem kontrol fasi, pengambilan keputusan berbasis logika manusia. Pada aspek fleksibilitas, himpunan klasik kurang fleksibel terhadap variasi data, sedangkan himpunan fasi lebih fleksibel dan toleran terhadap variasi data. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok saya. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.